Selamat datang di Departemen Ilmu Bedah dan Radiologi. Masih muka-muka adik yang baru ya. Masih fresh, ini semester 7 ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Atina dari Departemen Ilmu Bedah dan Radiologi, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Harapannya adik-adik semuanya di sini sehat. Sehat. Oke, nanti kita akan berbicara, belajar bersama tentang ilmu bedah dasar veteriner. Dan izinkan saya untuk pertama kali kita akan membacakan dulu RPKPS-nya atau rencana program dan kegiatan pembelajaran semester. Selanjutnya, ilmu bedah dasar veteriner dengan kode dokumen KHU 4061 ini terdiri dari 3 SKS dengan teori sebanyak 2 SKS dan kemudian praktikumnya ada 1 SKS. Di semester 7 kali ini merupakan mata kuliah wajib dan selamat saya ucapkan kepada rekan-rekan karena telah memenuhi 3 mata kuliah prasyarat, yaitu yang pertama KHU 1011 meliputi osteologi, artrologi, miologi, dan spalangnologi. Kemudian farmakoterapi 2 dan toksikologi, yaitu KHU 3033, dan terakhir KHU 311 patologi klinik veteriner. Mata kuliah kita yaitu tentu saja kita akan belajar tentang dasar-dasar ilmu bedah, bagaimana persiapan operasi, prinsip-prinsip aseptisitas, sampai nanti kita akan mencoba sedikit praktek apa saja bentuknya, nanti kita tampilkan di sini biar teman-teman tidak hanya bisa untuk membayangkan saja, namun bisa langsung untuk mempraktekkannya. Prinsip dasar ilmu bedah sangatlah penting karena nanti kita akan masuk ke operasi yang sebenarnya di ilmu bedah khusus veteriner di semester 8 atau semester mendatang. Kemudian capaian pembelajaran kita nanti ada CPL 2 dan juga CPL 3-nya adalah menguasai pengetahuan tentang konsep dasar, prinsip dan teori yang berkaitan dengan praktek kedokteran hewan. Kemudian kita menguasai keterampilan untuk menerapkan sains dan teknologi laboratorium tentu saja. Dan kemudian setelah menyelesaikan pembelajaran tersebut, maka kami mengharapkan tidak hanya teori saja. Jadi ada 4 hal di sini. 1, mahasiswa bisa untuk memahami ilmu bedah dasar hewan, bisa menerapkan keterampilan praktis, kemudian untuk menganalisis pengetahuan tentu saja, untuk keterampilan serta kapasitas sosial, karena nanti kalau kita berbicara tentang operasi tidak mungkin berdiri sendiri, pasti akan ada teamworknya. Dan yang terakhir adalah kita bisa selalu senantiasa untuk menjunjung tinggi keserawan atau kesejahteraan hewan. Untuk perkuliahan kita ada 2 ya, kita lebih banyak di offline atau luring 90% dan juga daring 10%. Kita menggunakan ELOK masih sama LMS-nya. Kemudian, kaitan CPMK dengan materi dan bentuk pembelajaran, serta alokasi waktunya seperti ini. Saya tampilkan bahwa materi pembelajarannya kita terdiri dari 7 materi yang akan kita sampaikan di semester 7 ini. 1, prinsip aseptisitas dalam operasi. Kedua adalah persiapan sebelum operasi, nanti materi yang akan saya sampaikan, proses kesembuhan luka, macam-macam benang, serta pola jahitan dan simpul, serta pemberian obat secara parenteral. Yang kelima adalah kateterisasi, tracheal intubasi, resusitasi, teknik anestesi, monitoring pasien, fluid terapi, dan shock. Keenam adalah pain management dan perawatan pasca operasi, dan yang terakhir adalah penanganan dan imobilisasi hewan. Kita bisa lihat alokasi waktunya. Di CPMK 1 14 jam, praktikumnya 48 jam, kemudian kita akan ada UTS, dilanjutkan CPMK 3-nya kita mengalokasikan waktu 14 jam, dan yang terakhir adalah SGD Small Group Discussion dengan diskusi dan presentasi yaitu 4 jam, dan yang terakhir adalah UAS. Ya. Penilaiannya kita ada 3 hal. Yang pertama adalah tentu saja keaktifan rekan-rekan atau partisipasifnya. Dengan tugas praktikum ini bobotnya paling tinggi, 35%. Dia untuk mencapai CPMK 2. Kemudian hasil proyek atau studi kasusnya. Ini kita tentu saja akan diskusi dan juga presentasi kasus dalam SGD, Small Group Discussion. Ini bobotnya adalah 15%, dan yang terakhir adalah kognitif, terdiri dari UTS dan UAS dengan bobot yang sama, masing-masing 25%, sehingga totalnya adalah 100%. Dan ini adalah beberapa daftar referensi yang kami sarankan untuk rekan-rekan membaca. Baik, kita masuk pada kuliah kita hari ini, yaitu persiapan operasi, pengenalan alat dan bahan. Jadi rekan-rekan bisa melihat di depan sini, ini adalah sudah kami sediakan alat-alat operasi. Kemudian yang pertama, tahap yang paling krusial adalah di sini adalah persiapan hewan. Sebelum hewan dioperasi, pertama kali apa yang akan kita lakukan? Yang akan puasa. Kenapa harus puasa?
aspirasi. Oke. Aspirasi. Ada yang tahu aspirasi itu apa? Aspirasi kadang berbeda makna ya. Kalau misalnya ilmu sosial, aspirasi itu adalah pendapat ya. Kalau di kita di ilmu kedokteran hewan itu kadang aspirasi paru. Jadi ketika makanannya penuh dan kita tidak melakukan puasa pada hewan sebelum operasi, nanti bisa tersedat dan dia akan tertelan masuk ke paru-paru. Jadi memang ini menjadi hal yang sangat penting. Hewan yang datang dengan kondisi yang sangat kotor sekali, yang kita tidak bisa untuk kemudian dibasuh aja dan lain sebagainya, itu kita harus melakukan satu tindakan, yaitu mandi sebelum operasi. Jadi misalnya operasi dilakukan besok, maka hari ini kita akan melakukan mandi. Oke, yang keempat adalah pencukuran bulu atau rambut. Kenapa ini dilakukan? Karena pasien kedokteran hewan itu adalah hewan-hewan berambut. Iya, benar. Hewan berbulu atau anabul ya. Kadang kita menyebutnya anak berbulu seperti itu. Jadi memang kita akan mencukur area yang akan kita gunakan untuk operasi. Jadi tidak semuanya dicukur gundul gitu, enggak. Akan tetapi hanya bagian yang akan kita operasi saja. Kemudian yang kedua adalah pemasangan infus. Ada nanti alat-alatnya, anestesi, pemasangan endotracheal tube kalau kita menggunakan gas anestesi, fiksasi hewan di meja, kemudian pengolesan antiseptik pada bag dan di sekitar kulit yang diinfisi, dan terakhir adalah pemasangan duk. Nanti kita akan coba dengan hewan peraga ini pura-puranya adalah anjing ya. Nanti kita akan coba untuk pemasangan duk pada media ini. Kemudian persiapan alat dan operasi. Di sini ada satu unit alat operasi, seharusnya dia dibungkus seperti itu, dan kemudian di sini saya buka untuk memudahkan rekan-rekan untuk melihat secara langsung. Jadi satu unit alat operasi standar untuk bedah mayor ataupun minor tergantung kasusnya. Kemudian ada kateter, endotracheal tube dan lain sebagainya. Kemudian persiapan bahan operasi, ada benang operasi. Saya gunakan ini, ada yang absorbable, ada yang non absorbable. Absorbable itu bisa diserap, non absorbable tidak bisa diserap. Kemudian ada tampon kasa, ini seperti di depan teman-teman semuanya, warnanya putih dan juga antiseptik ya. Oke, kita lanjut lagi persiapan operator dan pembantu operator. Jadi nanti akan mencoba untuk mengenakan kopiah nanti di sini, atau kopiah tutup kepala, ada masker, ada gloves juga, ada gown atau gaun. Terus kemudian kita menggunakan alas kaki steril atau galas kita sebutnya. Kemudian ini adalah alat dan bahan operasi. Kemudian ruang operasi dan perlengkapannya. Nah ini yang menjadi hal yang penting adalah ruang operasi harusnya seperti apa? Harus bersih pasti ya. Karena bedah itu semuanya harus steril dari semua mikroorganisme. Terang, kenapa terang? Karena kita akan melakukan operasi. Bahkan untuk penerangan pun kita dibantu untuk lampu operasi yang seperti terlihat di slide pertama tadi. Tidak untuk lalu lalang orang. Ada meja operasi tentu saja dan juga meja alat operasi. Jadi ada meja operasi, teman-teman bayangkan satu seperti meja seperti ini, dan di sampingnya ada meja untuk bahan-bahan alat-alat operasi. Kita taruh di sampingnya seperti itu. Jadi memudahkan. Ketika operator ada di depan meja operasi, maka akan ada operator atau pembantunya yang untuk memberikan. Nah, tiga lampu operasi ini menjadi penting sekali. Kita tidak mungkin operasi dalam keadaan tidak terang. Yang selanjutnya ada tiang infus dan juga tabung oksigen, ini penting karena untuk rescue misalnya kekurangan oksigen dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah peralatan anestesi itu sendiri. Kemudian kita masuk ke alat-alat yang akan kita gunakan dalam operasi. Yang pertama ada scalpel. Rekan-rekan bisa lihat di sini. Ini adalah scalpel. Dan kemudian scalpel ini terdiri dari batang dan juga pisaunya. Ya, ada pisau blade-nya, kita bisa buka seperti ini. Dan untuk menghindari kalau misalnya kita terkena pisaunya, jadi kita gunakan untuk ujungnya, tipnya seperti itu, terus kita masukkan seperti ini dan terlop. Ya, ini adalah scalpel ya. Ini adalah batang scalpelnya dan ini adalah blade-nya atau pisaunya. Oke. Kemudian apakah ada dok yang kemudian kita tidak harus memasang? Ada. Jadi bentuk yang langsung menyatu gitu antara batang dan juga blade-nya. Ada beberapa preferensi dari operator, ada yang memilih seperti itu, ada yang memilih lepasan. Kemudian fungsinya apa? Rekan-rekan semuanya, untuk insisi atau mengiris jaringan. Insisi itu artinya mengiris ya. Jadi misalnya kita mengiris ini seperti itu. Ini fungsinya untuk itu, pisau. Ya. Kemudian cara memegang scalpelnya, ini saya tunjukkan. Jadi coba ada yang mau mencoba, silahkan. Siapa ini? Ya. Ini contoh yang benar atau salah? Ini kan? Ini contoh yang salah.
Ya. Jadi, oh dia pura-pura ya. Sebenarnya udah pinter nih anak-anak ini, cuman pura-pura tidak bisa. Coba. Seperti apa? Coba. Seperti itu. Contoh yang salah coba. Tusuk. Ya. Kan tidak boleh ya. Bisa dipahami kenapa tidak boleh seperti ini? Nanti terkena organ di bawahnya, jadi berbahaya ya. Pintar semuanya. Nanti satu persatu akan mencoba ya. Oke. Kemudian ini adalah ukuran-ukurannya. Jadi ini adalah batangnya, ada ukuran 3 dan 4. Terus ini adalah blade-nya, ada ukuran 10, 15, 12, 11, 22 dan 23. Ini tadi yang ukuran 23 yang gede seperti ini. Terus kemudian ujungnya kita bisa lihat bermacam-macam dan ini ada fungsi-fungsinya. Jadi kadang kalau misalnya kastrasi itu kita juga menggunakan yang kecil saja. Jadi tip ujungnya tidak terlalu besar ya. Finger tip grip paling sering digunakan dan ini memberikan akurasi yang sangat bagus sekali. Karena stabil gitu kan. Coba dicoba dulu. Untuk insinsi panjang agar lurus. Oke. Apakah sudah sesuai jari tangannya yang 3? Sudah. Bagus sekali. Ini contoh yang benar ya. Itu adalah finger tipnya. Oke. Lanjut, tekanannya dapat diatur. Coba kalau misalnya seperti itu, kamu kan bisa menumpu pada fingernya kan? Ya. Mau panjang tuh enak, ya kan? Jadi langsung insisi atau mengiris jarinya panjang akan lebih enak. Yang gerak adalah seluruh tangan, bukan hanya pergelangan tangan saja. Jadi kita bisa gerakin gitu. Iya. Dan kontak dengan bagian badannya itu akan lebih maksimal. Itulah kelebihan dari finger tip grip. Kemudian Ana lanjut lagi untuk palm grip. Palm, mirip finger tip, tapi memberi tekanan yang lebih kuat. Dia agak digenggam. Oke. Sudah benar? Pakai telunjuk atau pakai? Ini ada yang pakai jempol, ada yang menggunakan telunjuk. Tapi di sini hanya dijelaskan bahwa ketika palm grip itu dia adalah menggenggam. Jadi untuk yang keras misalnya, ya. Oke, nggak apa-apa sambil dicoba-coba terus ya. Dan ini memberi tekanannya lebih kuat. Bisa dibayangkan kalau tadi itu enak ya, kita gerakin gini akan lebih mudah gitu kan untuk operasi. Tapi ketika jaringannya terlalu kuat atau kulitnya terlalu tebal kita menggunakan itu. Ya. Kemudian ada pencil grip, seperti kita pegang pensil dan reverse pencil grip. Coba kita lihat standar pensil seperti pegang pensil. Ya. Biasanya kita yang area-area untuk insisi yang pendek dan akurat. Kita kadang ingin mengiris daerah yang kemudian kita kecil, kita pengen mengakses aja. Misalnya ada akses kecil kayak gitu, misalnya kan kita iris seperti itu. Kontak blade sama jaringan ininya itu dengan akurasi yang sangat tinggi karena kecil ya, jadi kita mudah. Dan apabila untuk insisi panjang akan bergerigi tidak lurus. Nah ini kelemahannya. Karena dia seperti pensil, kan nggak bisa tuh untuk panjang. Kalau panjang kita pengennya pakai apa tadi? Finger tip. Oke. Yang bergerak adalah jarinya, bukan tangannya. Bedanya itu. Jadi yang bergerak adalah jarinya. Jadi kayak kita ya kayak pensil itu. Terus kita insisi yang kecil-kecil. Kemudian ada reverse pencil grip. Jadi cuman dibalikkan. Nih, contoh ini kemarin kalau misalnya kita sudah mendapatkan linea alba pada ovari hysterectomy, itu kan kita iris, kemudian kita reverse. Jadi biar memudahkan untuk ngiris organ seperti itu. Nah, ini contohnya. Ini juga sering kita gunakan. Kadang kenapa kita menggunakan reverse pencil grip? Kita tidak mau untuk mengiris jaringan di bawahnya. Jadi lebih aman seperti itu. Tapi tidak bisa untuk yang panjang ya. Jadi untuk insisi yang pendek. Kemudian sebelahnya coba stub grip seperti ini, membuat stub incision untuk organ berlumen. Contohnya VU, vesika urinaria, intestinal atau usus dan juga gastrik, lambung. Jadi tidak yang kayak tadi menuncep gitu, tapi dia tetap stable ini. Kemiringannya, jadi tidak yang tegak lurus gitu. Tangannya, Oke. Tangannya dia yang menggenggam, yang satunya juga. Oke. Itu untuk insisi pada organ berlumen. Bagus. Ya, semuanya udah pintar ya. Harapannya nanti sebelum praktikum sudah bisa semuanya. Jadi kadang biasanya lupa ya, terlalu banyak. Oke, kemudian gunting. Gunting fungsinya untuk apa? Menggunting. Paling mudah ya, gunting untuk menggunting. Oke, terima kasih. Menggunting jaringan, ada yang tajam-tajam itu seperti ini, tajam ya, ujungnya tajam semua.
Terus kemudian ini contoh tajam tumpul. Tajam tumpul. Ada yang tumpul-tumpul. Jadi kalau tumpul-tumpul semuanya tumpul seperti itu. Terus kemudian ada yang lurus. Ini contoh yang lurus. Dan ini adalah yang bengkok. Bisa dibandingkan ya. Yang satu segini, yang satunya adalah lurus. Kemudian lurus lebih kuat untuk jaringan yang tebal dan kuat, tentu saja, ya kan? Kalau misalnya sangat dekat untuk permukaan itu biasanya kita menggunakan yang lurus seperti itu. Kalau bengkok pengendalian dan visibility-nya lebih baik. Jadi kita biasanya untuk organ-organ yang susah dijangkau. Jadi ketika kita masuk ke dalam itu jangan gunakan yang lurus. Nanti akan kalau kita salah akan menggunting organ yang di bawahnya. Oke. Kemudian gunting, ada gunting operasi. Fungsinya tidak hanya menggunting jaringan, tapi kita bisa preparasi tumpul. Jadi ketika kita sudah menginsisi kulit, kita bayangkan kulit sudah terbuka, ada submukosa, ya kan, ada subkutannya. Jadi nanti kita akan preparir tumpul. Itu fungsinya gunting juga, ya, preparir tumpul. Gitu. Jadi tidak untuk menggunting, tapi untuk mempreparasi jaringan. Kemudian yang sering digunakan adalah ada mayo, Metzenbaum, dan juga sistrangnya. Gunting benang itu untuk menggunting, kalau tadi gunting jaringan, ini gunting benang. Jadi nanti akan ada benang seperti ini. Ini tadi yang saya sebutkan di awal, ada absorbable, ada non absorbable, nanti bisa diguntingnya. Jadi khas untuk menggunting benang itu ada sendiri. Kemudian kita lanjut, ada juga gunting yang khusus untuk mengambil benang. Ketika operasi itu kan pasti dijahit, ya, hasil akhirnya dijahit, dan kemudian ada satu gunting yang khusus untuk mengambil benang setelah operasi, ya. Ada lagi gunting perban. Nah, di sini sudah saya siapkan. Ini pura-puranya adalah diperban. Ada bandage di sini. Nah, nanti akan ada gunting khusus, yaitu gunting perban untuk memotong perban ini. Jadi tidak bisa digunakan gunting yang operasi. Gunting operasi untuk sendiri, gunting untuk benang sendiri, gunting ambil benang sendiri, dan gunting perban sendiri, ya. Semuanya gunting, namun berbeda bentuknya, berbeda fungsinya. Kemudian ini ada tadi saya sebutkan, ada Metzenbaum scissor yang paling sering digunakan, ada Mayo scissor bentuknya, kita lihat ujungnya, ya, seperti ini, dan juga ada sistrang scissornya. Dan di sini ada tipe-tipe tadi yang telah dijelaskan di awal, ada yang tajam tumpul, tajam-tajam, tumpul-tumpul, ya, mudah, ya. Oke, general purpose-nya gunting multifungsi ada, relatif lebih pendek dengan blade lebar. Kalau Mayo itu tadi menggunting yang jaringan keras, Metzenbaum itu untuk yang subkutan seperti itu, jaringan yang lunak, lebih tumpul. Kemudian gunting perban tadi, ingat ya ujungnya. Bedanya kalau gunting perban itu, ini di sini adalah tipnya itu adalah seperti kayak ada bulatan seperti itu untuk penahan. Kalau yang gunting suture-nya adalah ada seperti cekungan seperti itu, agak mirip, jangan kebalik ya. Kemudian index finger, silahkan. Tadi yang belum. Nah, ini adalah cara untuk memberikan. Ini adalah cara memberikan tidak seperti ini. Memberikan alat itu tidak seperti ini karena seperti menusuk kan. Jadi harus dibalik seperti ini. Silahkan. Oke, coba untuk index fingernya cara menggunakan gunting. Silahkan, bagus. Wih, luar biasa. Luar biasa. Ya, seperti itu. Nyaman kan menggunakannya? Nyaman. Terus kemudian oke, ditaruh di situ saja nggak apa-apa. Kita masuk ke forceps atau pinset. Ada yang mau bertanya dulu? Ini ada 2 pinset. Menurut teman-teman sama atau beda? Beda. Iya. Ada yang ini ingin ditanyakan terkait kenapa berbeda? Kenapa? Iya. Kenapa ada yang Ada giginya? Ada giginya, ada yang Enggak. Oke. Pertanyaan sangat bagus ya teman-teman. Ini satu anatomis. Chirurgis. Ini anatomis. Itu fungsinya adalah kalau untuk yang jaringan yang kuat dan tebal kulit itu kita menggunakan ini untuk memudahkan untuk menjepit jaringan. Sedangkan kalau yang tidak ada giginya kita untuk yang organ bagian dalam. Kenapa tidak boleh dibalik? Nanti kalau menggunakan ini misalnya pada usus, bisa kebayang? Pasti bocor, berlubang. Bagus, pinter sekali. Oke, cara memegang pinset ada yang belum tadi. Silahkan. Yang paling ujung. Oke, silahkan. Oke, bisa? Kurang deh. Ayo kita lihat temannya benar tidak? Cara memegangnya. Oh, ini tadi dia adalah memegang pinset yang salah. Ya. Tutorial yang benar coba. Bagus sekali ya. Ya. Oke, bagus. Kemudian
Ada hemostatik forceps, ini ada banyak sekali, ada yang bengkok maupun lurus, fungsinya untuk menjepit dan juga menutup pembuluh darah yang mengalami perdarahan ya. Ada yang bengkok, ada yang lurus. Kemudian hemostatiknya ada macam-macam, ada Rochester, ada Osner forceps. Kita akan berbeda di alur transversalis panjang tipsnya, dan tapi fungsinya sama semua untuk menjepit jaringan, namun alur-alurnya berbeda ya. Kemudian ada Rochester Karmal forceps, ini alur longitudinal tapi bagian ujungnya tipis beralur, memudahkan melepas forceps setelah digunakan untuk ligasi. Dan Kelly yang disebut dengan Kelly forceps itu dia ukurannya lebih kecil, menjepit untuk pembuluh darah yang ukurannya kecil semuanya. Mosquito, seperti namanya mosquito nyamuk, dia juga kecil juga untuk menjepit pembuluh darah yang kecil. Alur transversalnya di sepanjang tips panjang gitu. Nah ini seperti ini untuk menjepit pembuluh darah besar. Ini adalah alurnya ya Dek ya, alurnya mosquito pembuluh darah kecil, jadi bentuknya kecil. Kemudian Rochester sama Osnernya seperti ini, Rochester sama Karmal. Kemudian ada Kelly lagi. Dan cara memegang hemostatik forceps bisa dilihat seperti ini, satu jari masuk dan kemudian kita tutup seperti itu ya. Kemudian tisu forceps untuk menjepit jaringan atau organ yang tidak berlumen. Ada alis forceps. Nah, alis forceps itu bentuknya seperti ini. Nah, ini akan sering kita gunakan ya. Nanti fotonya seperti apa, penjepit jaringan yang mempunyai kekuatan menjepit maksimal tapi hanya menyebabkan traumanya minimal. Contoh, ketika kita sudah mengincisi kulit, maka kita akan jepit kiri dan kanannya menggunakan alis forceps ya. Seperti ini. Ya, bisa kita lihat di gambar. Jadi kita buka, kemudian kita jepitkan seperti ini. Jadi bisa untuk mengekspos jaringan di dalamnya ya. Kita menggunakan ini dan dia traumanya minimal. Ya. Kemudian ini ada Babcock forceps, jenis forceps dalam bentuk lain seperti itu. Ini macam-macamnya. Terus kemudian kita lihat tipsnya, ujungnya ada yang Babcock, ini untuk bentuknya lebih melebar seperti itu. Ada yang bengkok dan lain-lain. Ya, ini adalah alis tisu forceps. Nanti teman-teman bisa buka di sini berkiri seperti ini. Dan kalau Babcock itu dia akan melengkung ke dalam. Kemudian ada towel clamp. Towel itu apa? Adalah handuk. Nah, benar, tapi nggak usah pakai hand ya. Jadi di sini adalah duk ya. Atau kita biasanya dengan duk clamp seperti itu. Dia bentuknya seperti ini. Dia untuk menjepit duk pada pasien seperti itu. Seperti apa? Jadi nanti ini adalah pura-puranya adalah pasien kita ya. Ya, ini pura-puranya sudah difiksasi bagian ekstremitasnya ya. Kena kulitnya juga ya? Ya, kena kulitnya tapi sedikit saja. Jadi biar tidak tidak melukai. Nanti jangan sampai habis operasi itu habis operasi semuanya akan ada bekas luka-luka itu, trauma jaringannya. Jadi memang kita kasih sedikit, kita jepit sedikit seperti itu. Ini pura-puranya dulu. Kalau dalam sebenarnya kita tidak tutup semua ya. Ini karena boneka jadi lehernya sedikit pendek seperti itu. Jadi ini adalah duk clamp. Kalian bisa menyebutnya duk clamp karena ini duk ya. Harus ada clampnya atau towel clamp ya. Terus kemudian ada dua macam. Ya, ini adalah yang plain backhouse clamp. Ada juga yang backhouse towel clamp with full stop. Jadi ada ininya, penandanya. Jadi jangan sampai sini jepitnya. Ya. Kemudian ini ada contohnya. Kemudian yang selanjutnya ini sudah ya. Kita tutup, ada needle holdernya. Ini fungsinya untuk memegang jarum. Oke, saya contohkan. Ini adalah jarum dan juga benang yang sudah menyatu ya. Jadi kita akan buka seperti ini. Kita tempatkan. Ya. Jadi kenapa tidak di bagian ujung sendiri? Ini nanti kita akan kesusahan kalau di sini untuk jadinya. Jadi kita agak kesusahan untuk mengangkat. Jadi kalau misalnya di tengah-tengah bisa, namun akan lebih enak adalah ketika di seperti di belakang. Jadi untuk gerakannya lebih mudah untuk menusuk dan kemudian juga menarik kembali. Seperti itu. Ada yang panjang, ada Mayo Hegar dan Metzenbaum. Yang kecil namanya Delft. Ini
Mayegaard, ini Olsen. Nih, kita lihat ujungnya semuanya sama ya. Jadi needle holder yang bagus adalah yang dia bisa menjepit jarum dengan bagus. Jadi kita harus cek dulu, kadang tidak bagus nanti kita harus ganti. Karena kalau misalnya dia tidak bisa menjepit dengan bagus nanti akan lepas-lepas jarumnya ya. Ini adalah bentuk penampakan dari needle holder Mayegaard dan juga Olsen. Ada Derf, ada juga Matthew, itu yang ukuran kecil. Ada yang bentuknya seperti ini, jadi dia melotnya, prakteknya itu jepitnya seperti itu dengan ujungnya. Berbeda dengan ini yang harus dibuka. Ya. Ini cara memegangnya, jadi bisa ditunjukkan. Nanti teman-teman bisa untuk praktek sendiri. Jadi lebih enak praktek adalah ketika nanti layarnya biarkan terbuka saja ketika sesi selesai berakhir dan nanti kalian mencoba dari sana. Dan teman-teman nanti akan melihat benar atau salah, ya. Oke. Kemudian ini adalah modified tenar eminence grip-nya, ada palm grip tadi sudah. Ini cara memegangnya seperti ini. Oke. Ini adalah penyusunan alat operasi tadi yang kita jelaskan di awal. Silahkan jika ada pertanyaan terlebih dahulu dari sini, dari apa tadi? Ini apa? Sekarang semuanya ada blade scalpel. Sampai terakhir ini adalah namanya apa? Implant. Ada yang ditanyakan? Oke, silahkan. Jadi siapa? Saya Iva. Oke, gimana Dek? Itu yang putih tadi kasa ya dok? Oh iya, Itu untuk apa ya dok isinya? benar, bagus sekali. Ini adalah kasa, di dalamnya akan ada kapas seperti itu. Jadi kita nyebutnya tampon. Jadi bentuknya ada yang besar, ada yang kemudian kecil, sedikit kita sesuaikan. Jadi biasanya kalau ada perdarahan, terus ada cairan ketika kita flush, kita akan menggunakan tampon ini. Kita bisa menggunakan hemostatic forceps ya. Kita seperti ini. Misalnya di sini ada area perdarahan dan kita flushing misalnya. Kita kasih cairan steril seperti itu dan kita sembuhkan, nanti kita akan menyerap di sini semuanya. Ya. Jadi nanti akan banyak darah. Terus kemudian kalau sudah penuh, kita tidak taruh di sini lagi, nanti akan kita akan ganti ya. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya rasa cukup. Jika nanti masih ada pertanyaan, kemudian nanti bisa menghubungi saya di email yang ada. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya hari ini. Selamat siang, sampai jumpa akhir pekan. Terima kasih dok.